Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzal qawli bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'in ya jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil asati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr. Al-Fajr ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tu'minuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insanu wa
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma idin la yu'adhibu 'adzabahu ahad wa la yuhliku 'adzabahu ahad. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, maka tatkala ada seorang insan, seorang manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika apa yang disampaikannya, apa yang diujikannya, rabbuhu, Tuhannya kepadanya, fa akramahu, maka memuliakan Allah kepadanya, wa na'amahu, dan memberi nikmat kepadanya, fa yaqulu rabbi akraman, maka mereka berkata, Rabbi akraman, Tuhanku, Robku telah memuliakanku. Jadi ada di antara kita, di antara manusia, tatkala ia diberi ujian oleh Allah, diberi ujian tentang kemuliaan, fa'akramahu, memuliakan Allah terhadapnya, wa na'amahu, dan memberi kenikmatan, rezeki, harta yang melimpah, jabatan, pangkat, dan karomah, kemuliaan, dimuliakan oleh Allah, hidupnya diberi nikmat, kekayaan, harta melimpah, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Fayaqulu rabbi akraman, mereka berkata, Allah telah memuliakanku. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, dan tatkala ketika manusia itu diuji oleh Allah, faqadar alaih, disempitkan atasnya, dibatasi atasnya, rizqahu, rezekinya dibatasi, rezekinya disempitkan oleh Allah, fayaqulu rabbi ahana, mereka berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi kebalikannya ini dua-duanya, kedua manusia ini adalah manusia yang kafir, manusia yang durhaka kepada Allah, yang gak paham dan gak mau paham terhadap ayat-ayatnya Allah. Ini semua adalah ujian dari Allah. Namun kita gak sadar, kadang kita diberi keluasan rezeki oleh Allah, kadang kita dimuliakan oleh Allah, menganggapnya Allah itu telah memuliakannya. Namun tatkala diberi kesempitan rezeki, dimiskinkan oleh Allah, dia bilang Allah telah menghinakannya. Padahal kalau kita sadar sebagai manusia, kita mau dimuliakan oleh Allah, kita mau diberi nikmat oleh Allah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, diberi harta yang melimpah oleh Allah, dan sebaliknya kita itu diberikan kemiskinan oleh Allah, kesedihan, kesusahan oleh Allah, ingatlah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kaya ujian, miskin ujian. Jangan sampai kita tatkala diberi
kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, keluasan rezeki oleh Allah, menganggap Allah memuliakannya. Tidak. Allah itu mengujinya. Apakah orang yang diberi rezeki tadi itu bersyukur atau tidak? Apakah orang yang diberi kenikmatan yang luar biasa itu meyakini bahwa semua itu dari Allah? Dan ada anak di sini rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin ngajinya, oleh Allah dilancarkan rezekinya. Terus dia bertanya, Bapak, apakah pangkat yang saya dapatkan ini, rezeki yang melimpah ini, kemuliaan yang saya dapatkan ini, jabatan yang dinaikkan oleh pimpinan, apakah itu karena sholat tahajud saya? Ada yang bertanya seperti itu. Hati-hati dengan ibadah yang kita lakukan. Kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa sholat tahajud, bisa berzikir di waktu malam, bisa qiraatil Quran. Itu semua adalah kekuatan hidayah yang diberikan oleh Allah. Syukuri. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan membuat diri kita jauh dari Allah. Jangan sampai ujub, bangga diri atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hati-hati. Sebaliknya juga, tatkala kita disempitkan rezekinya oleh Allah, diturunkan pangkatnya oleh Allah dari manajer jadi supervisor, dari supervisor jadi karyawan biasa misalnya. Terus rezekinya juga dikurangi karena udah turun jabatan. Jangan sampai punya pemikiran atau terlintas di dalam hati bahwa Allah telah menghinakannya. Gak boleh. Allah telah menghinakanku, Allah telah menyungsepkanku. Gak boleh kayak gitu. Semua itu adalah ujian. Ujung-ujungnya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kalau sudah kita beriman kepada Allah, iman dengan yang sempurna, maka Allah akan memberikan kepada kita mahkota ketakwaan. Ujung-ujungnya semua yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik buat kita. Kita dikayakan agar kita bersyukur. Kita dimiskinkan supaya kita bersabar. Itu rumusnya ya. Kalau kita dikayakan berarti kita harus bersyukur. Kalau kita dimiskinkan kita harus bersabar. Itu harus, kuncinya itu. Ujung-ujungnya untuk menyempurnakan keimanan kita. Kalla bala tukrimunal yatim. Tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, kata Allah. Tidak begitu. Kalau tatkala diberi kekayaan, kamu husnudzon kepada aku. Tatkala diberi kemiskinan, kamu suudzon kepada aku, kata Allah. Enggak seperti itu. Kalla, bukan seperti itu. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Kalau sampean tatkala kaya, sampean nggak pernah menyantuni anak yatim. Lupa caranya bersyukur kepada Allah. Tidak ada anak yatim di dalam rumahnya. Padahal rumahnya puasa, muat orang 50 masuk, tapi nggak ada orang yatimnya, nggak ada anak yatimnya di dalam. Nggak pernah setiap bulan menyantuni anak yatim, nggak pernah. Lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan tidak mensupport, dorong-mendorong ala ta'amil miskin,
atas memberi makan orang miskin. Support aja enggak, apalagi memberi support, memberi dorongan ke orang lain untuk memberi infak sedekah atau memberi makanan kepada orang miskin itu enggak ada, apalagi ngasih. Nyupport aja enggak ada. Setidaknya kalau kita nggak mampu untuk memberi makan, menyumbang untuk memberi makan kepada orang miskin, setidaknya kita support saja. Misalkan ada santunan anak yatim, ada acara untuk memberi sembako kepada orang-orang miskin, misalkan seperti itu. Support saja. Doa, yang bisa doa ya support dengan doa, semoga acaranya lancar. Support, misalkan dia punya rezeki walaupun hanya 10.000, support dengan membelikan air minumnya, nggak masalah. Yang penting support, minimal support dengan berdoa. Minimal lagi nggak bisa berdoa, support dengan diam saja, ketimbang membawa mudarat. Wa ta'kulu turas aklal lamma, dan memakan harta waris. Aklal lamma, dengan cara memakannya itu dengan mencampur adukkan, nggak boleh. Jadi harta warisan itu nggak boleh dicampur adukkan dengan hartanya sendiri. Apalagi hartanya anak yatim, nggak boleh. Haram memakan harta anak yatim, warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal, kecuali dia mengelolanya, memanagenya sampai anak yatim itu sudah layak untuk diberi amanah, sudah dewasa misalkan, nggak masalah. Wa tuhibbunal mal hubban jamma, dan kebanyakan orang yang kafir itu sangat-sangat mencintai harta benda, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih-lebih. Terlalu cinta terhadap dunia, akhirnya masjid, akhirnya kikir, akhirnya bakhil, akhirnya cerit. Kalau sudah terlalu cinta sama dunia, digegem dunia itu, bahkan dimasukkan ke dalam hatinya, sulit untuk dikeluarkan saking lengketnya, sulit untuk mengeluarkan 10.000 aja sulit. Kalla, ingatlah, idza dukkatil ardu dekan, tatkala datang goncangan yang menggoncang bumi dengan goncangan segoncang-goncangnya, tatkala ada hantaman terhadap bumi dengan hantaman sehantam-hantamnya, waja'a rabbuka, maka Tuhannya datang, Tuhannya, wal malaku soffan soffa, dan malaikat yang berbaris lurus, soffan soffa, selurus-lurusnya. Jadi besok manusia itu tersadar tatkala dia itu sudah ada gonjangan, sudah ada musibah, baru dia sadar. Ada gempa, baru dia nyebut nama Allah, ya Allah. Ada angin puting beliung, baru diadzan. Diadzani, nggak pernah datang ke masjid. Tatkala didatangi oleh puting beliung, baru diadzan. Allahu Akbar. Ya disasak tetap rumahnya ya. Kalau kita ingin dijauhkan dari musibah, tatkala ada adzan, datang itu suara adzan itu. Maksudnya apa? Kita sholat berjamaah. Baru tatkala ada gempa, baru ingat Allah. Tatkala ada puting beliung, baru ingat Allah. Tatkala ada tsunami, baru ingat Allah. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan
ketika itu didatangkan pada hari itu di Jahannam, neraka Jahannam, maksudnya ditampakkan neraka Jahannam, baru ingat Allah. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu ingatlah manusia itu, wa anna lahu dzikra, dan sesungguhnya tidak berguna ingatannya itu. Zikirnya itu sudah tidak berguna sudah. Kalau sudah kiamat nggak berguna. Kalau sudah musibah datang sudah nggak berguna sudah. Kalau sudah masuk neraka ingat sama Allah ya nggak berguna sudah. Makanya hati-hati, kita jangan sampai hilang, sampai dilupakan karena saking cintanya kepada harta benda, harta kekayaan, sehingga kita lupa untuk memuliakan anak yatim, lupa untuk memberi makan orang miskin, lupa untuk infak dan sedekah, lupa untuk berbuat baik kepada orang. Yang penting keluarganya sendiri, yang penting awake dhewe. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan mereka itu berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku dulu qaddamtu, berbuat baik aku dulu, li hayati, maka hidupku akan baik juga. Jadi seandainya orang kafir itu sadar waktu dia di dunia dan berbuat baik waktu dia di dunia, maka hidupnya akan sempurna di akhirat. Di dunia dia sempurna, di akhirat disempurnakan lagi nikmatnya oleh Allah. Di dunia dibahagiakan oleh Allah, di akhirat tambah disempurnakan kebahagiaannya itu. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada azabahu ahad yang melebihi azabnya Allah. Tidak ada satupun hebatnya azabnya melebihi azabnya Allah. Na'udzubillah. Berarti ini masuk neraka. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada pula ikatan yang lebih kencang satupun dari ikatannya Allah, belenggunya Allah. Jadi maknanya ini, kalau harta benda, harta kekayaan sudah ada di dalam hati, sangat-sangat erat di dalam hati, lengket di dalam hati, sulit untuk dilepaskan. Padahal harta benda itu bisa saja menjadi neraka bara api bagi dirinya, bagi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia harta itu bisa jadi neraka bagi keluarganya, bagi dirinya, bagi keluarganya, bisa jadi neraka. Banyak orang-orang kaya yang hidupnya tidak sempurna. Sudah banyak kekayaannya, hartanya melimpah, cerai, tengkar, gak sakinah hidupnya, bagaikan di dalam neraka. Hati-hati. Terlalu cinta terhadap dunia dengan cinta yang berlebihan membuat ikatan gak bisa dilepas. Di LTO sudah di kelas, gak bisa lepas sudah. Padahal harta benda itu membuat dirinya tergelincir terhadap neraka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang anteng. Tatkala diberi ujian kekayaan, anteng dia, tenang dia, gak sombong dia, gak takabur dia, selalu bersyukur dengan berinfak sedekah, berwakaf. Tatkala dia diberi kesedihan, kemiskinan, bersabar dia, menikmati dia, anteng pokoknya.
gak pernah gerusak-gerusuk, tenang, anteng, adem, ayem, ibadahnya anteng, bersyukur, diberi hidup oleh Allah. Irji'i, dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kepadaku, kepada Rabbmu, radiyah dengan ridho, mardiyah dan diri ridhoi. Suruh datang oleh Allah dengan puas hati. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian terhadap kelompok dari hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian bersama-sama ke dalam surgaku. Ini bedanya antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin, yang beriman. Kalau orang yang beriman anteng, diberi ujian kekayaan anteng, gak pernah dia sombong dengan kekayaannya. Karena di sini dicontohkan ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun. Ini contoh orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah, diberi pangkat, jabatan, kekayaan, tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya besok tatkala mereka itu meninggal baru tersadar. Fir'aun tersadar tatkala dia ditenggelamkan, baru dia tersadar, ya Allah, benar Tuhannya Musa dan Harun itu benar. Kaum Tsamud, kaum Ad, tatkala didatangkan angin puting beliung baru dia tersadar. Kalau sekarang baru mengumandangkan adzan, ya. Datang puting beliung di TV, di YouTube baru mengumandangkan adzan. Tatkala dikumandangkan adzan untuk sholat gak datang. Itulah tergantung dari keimanannya masing-masing dan robnya masing-masing, Tuhannya masing-masing. Siapa yang ia pertuhankan? Kalau yang ia pertuhankan hawa nafsunya, dia ikut hawa nafsunya itu, gak akan tenang hidupnya, akan serakah hidupnya, akan mencintai dunia yang keterlaluan cintanya. Gak akan dia itu menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, gak akan. Karena yang dipertuhankan adalah hawa nafsunya. Dan besok tatkala nazaul, tatkala sakaratul maut, dia akan dibimbing, diluruskan kepada Tuhannya itu. Kalau Tuhannya hawa nafsunya, ya dia akan dibimbing untuk menuju Tuhannya, yaitu hawa nafsunya itu. Orang yang beriman akan dibimbing oleh malaikat juga untuk menuju Tuhannya. Siapa? Allah. Makanya besok kalau orang yang kafir tatkala di padang mahsyar, wajahnya akan kusut, akan penuh ketakutan, takut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, kusuk dia, takut, tertunduk, malu, hina di depan Allah. Namun kalau orang yang mukmin, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahnya berseri-seri, bercahaya, cahaya dari dalam hatinya terpancar ke wajahnya. Kenapa kok terpancar? Kenapa kok ceria wajahnya orang mukmin itu? Ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai baca tiap takbiratul ihram itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku ke wajah Tuhan. Besok tatkala sampean di yaumil qiyamah, tatkala dibangkitkan oleh Allah, akan ditampakkan, akan dihadapkan, diberi izin oleh Allah untuk memandang wajah Allah. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan kenikmatan di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna